Pertambangan ilegal Provinsi Bangka Belitung yang saat ini menjadi isu lingkungan nasional. Saat ini, isu pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memang tidak ada habisnya. Mulai dari aktivitas pertambangan ilegal yang dilakukan masyarakat, kerusakan lingkungan, royalti, dan lainnya. Indonesia merupakan pengekspor timah terbesar di dunia. Cadangan timah yang melimpah bukan hanya terdapat di darat, tetapi juga di dasar laut. Dalam beberapa tahun terakhir, aktivitas penambangan di laut bahkan mulai mengalahkan penambangan di darat. Selain pengerukan di daratan, penambangan timah di Pulau Bangka Belitung juga dilakukan di wilayah laut karena sudah tidak ada lagi sumber timah tersisa di darat. Kondisi tersebut banyak membuat nelayan mengeluh karena mengancam mata pencaharian mereka. Peralatan penambangan di lepas pantai bisa merusak jaring-jaring nelayan dan juga berdampak pada kualitas air. Akibatnya, hasil tangkapan nelayan mengalami penurunan akibat penambangan timah di laut. Nelayan bernama Mulyono biasa menangkap ikan hingga 10 kg dalam satu hari. Namun saat ini hasil tangkapannya menurun drastis, hanya 2 kg per hari. Selain mencemari air, penambangan timah ini juga membuat udara tercemar polusi yang berasal dari gumpalan asap hitam dari generator solar yang bergemuruh sangat keras. Dampak sosial pertambangan ilegal antara lain dapat memicu terjadinya konflik sosial di masyarakat. Dilihat dari aspek mata pencaharian, aktivitas penambangan ilegal dapat membuka kesempatan kerja bagi masyarakat yang sebelumnya berasal dari sektor agraris. Perubahan mata pencaharian dapat meningkatkan mobilitas sosial yang dapat dilihat dari jumlah orang yang berpindah strata sosial. Hak-hak masyarakat adat. Aktivitas penambangan ilegal dapat menyebabkan konflik antara masyarakat adat, pemerintah, dan perusahaan. Masyarakat adat memiliki hak atas tanah dan sumber daya alam di wilayah mereka. Namun, perusahaan penambangan ilegal dapat menyebabkan pengubahan atau penggugatan terhadap hak-hak masyarakat adat. Lingkungan hidup. Aktivitas penambangan ilegal dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang dapat berpengaruh pada kehidupan masyarakat sekitar. Jika penambang masih menambang di lokasi ini, maka polisi akan menindaknya. Sementara itu, kepolisian belum bisa memastikan ada atau tidak keterlibatan aparat penegak hukum dalam kasus tambang liar ini. Kemudian, pengaturan hukum dan penegakan hukumnya. Penegakan hukum harus dijalankan dengan tegas terhadap semua pihak yang melakukan pelanggaran dengan tidak memandang apakah yang bersangkutan adalah perusahaan tambang besar atau rakyat kecil, pejabat, atau aparat pemerintah sendiri. Pemerintah daerah harus tegas untuk mengimplementasikan semua aturan tentang penambangan timah, baik berupa peraturan perundang-undangan nasional maupun dalam bentuk peraturan daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara mengatur banyak hal yang bila dijalankan dengan konsekuen dan konsisten. Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara disebutkan bahwa orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 miliar. Reminder, terkait penambangan oleh warga masyarakat, seharusnya mereka dikelompokkan menjadi satuan unit produksi dalam bentuk seperti koperasi atau bentuk lainnya. Kemudian diberi izin yang tidak sulit untuk mereka urus, dibina dan diawasi pelaksanaan kegiatan eksploitasi dan reklamasinya. Atau dengan kata lain mereka diakomodir untuk bisa ikut serta dalam mencari penghidupan melalui usaha tambang timah sesuai amanat dari undang-undang. Untuk membenahi sistem hukum Indonesia, diperlukan perubahan sikap dari semua orang yang terlibat dalam hukum. Penegakannya juga harus lebih tegas. Masyarakatnya juga harus merubah pandangan mereka terhadap hukum.